Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Sabila dengan NIM 050 dari TRKI 2023 kelas B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pendidikan agama Islam yang bertemakan ijtihad sebagai hukum ketiga Islam. Jadi, ijtihad adalah pencurahan segala kemampuan untuk memperoleh sesuatu dari berbagai urusan yang berarti sungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu. Ijtihad sendiri secara teknis memiliki arti yaitu penggunaan penalaran hukum secara independen untuk memberikan jawaban atas sesuatu masalah ketika Al-Quran dan Al-Sunnah belum bisa memberikan jawaban. Selain itu, ijtihad juga berperan untuk memberikan jawaban berlandaskan hukum yang telah ditafsirkan oleh ulama untuk memberikan jawaban atas suatu kasus atau permasalahan kontemporer yang ternyata jawabannya tidak ada sama sekali di dalam nas atau Al-Quran yang resmi. Dan ijtihad sendiri didasari oleh ayat Al-Quran pada surah An-Nisa ayat 5. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Sementara itu, objek ijtihad sendiri ada beberapa, dan menurut Zaidan, ijtihad dapat dilakukan kepada nas yang zani dan tidak boleh dilakukan pada nas yang qat'i, atau karena ia sudah pasti, jelas, dan rinci. Adapun persoalan yang dapat menjadi lapangan ijtihad adalah berkaitan dengan hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang atau beberapa orang yang tidak sampai ke derajat mutawatir dan secara kepastian datangnya dari Rasulullah hanya sampai ke tingkat dugaan kuat, dalam arti tidak menutup kemungkinan adanya pemalsuan walaupun hanya sedikit. Yang kedua itu lafal nas atau Al-Quran yang menunjukkan pengertian tidak tegas sehingga memungkinkan memiliki pengertian yang lain. Ayat yang tidak tegas maksudnya dapat menjadi lapangan ijtihad sebagai upaya untuk memahami maksud dari ayat tersebut. Dan yang ketiga adalah masalah yang tidak disebutkan secara tekstual dalam nas Al-Quran dan Al-Hadis, serta tidak ada juga ijma yang menyebutkan. Ijtihad sendiri berperan penting untuk mengembangkan prinsip hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Ijtihad berfungsi untuk meneliti dan menemukan hukum lewat tinjauan seperti qiyas, istihsan, maslahat mursalah, urf, istihab, dan sat al-zari'ah. Sementara itu, orang-orang yang melakukan ijtihad disebut dengan mujtahid. Mujtahid sendiri terdapat beberapa tingkatan yang dibagi menurut Madkur pada tahun 1984. Yang dijabarkan sebagai mujtahid mustaqil, yaitu adalah mujtahid yang bebas dan tidak terikat dengan aturan mazhab lain. Tetapi ketika ia berpendapat, ia akan mengeluarkan fatwa dan hukum yang berprinsip pada kaidah dan prinsip yang dia bangun sendiri. Kemudian yang kedua adalah mujtahid fil mazhab, adalah mujtahid yang melakukan ijtihad yang terkait dengan ketentuan mazhab yang dianut, dan mujtahid ini disebut sebagai mujtahid muntasib. Kemudian yang ketiga adalah mujtahid fil masail, yaitu adalah mujtahid yang melakukan ijtihad dalam berbagai permasalahan tertentu dalam lingkup mazhab dan hanya menguasai beberapa persoalan tertentu. Selanjutnya adalah mujtahid takhrij, adalah mujtahid yang melakukan ijtihad dengan cara mengeluarkan dan menguraikan pandangan dan pendapat imam dalam salah satu mazhab yang dianutnya. Kemudian ada mujtahid tarjih, adalah mujtahid yang memiliki kemampuan melakukan penelaahan dan memilih pendapat yang terkuat dalam berbagai mazhab, dan juga akan menjadi pegangan yang terakhir ketika sudah menemukan pendapat yang terkuat. Dan yang terakhir adalah mujtahid muqallid, adalah mujtahid yang semata-mata mengikuti pandangan dan pendapat yang ada dalam mazhab yang dianutnya. Sementara itu, tidak sembarang orang bisa menjadi mujtahid. Mujtahid sendiri terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, harus mengetahui bahasa Arab karena orientasi utamanya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Dan yang kedua, dia juga harus memahami dan memiliki kemampuan tentang Al-Quran termasuk hukum-hukum yang ada pada ayat Al-Quran. Mujtahid juga harus memiliki pengetahuan tentang sunnah dan hukum syar'i yang terdapat dalam sunnah dan mengerti tingkatan sanad. Dan yang terakhir, mujtahid harus mengetahui aspek yang terkandung dalam qiyas, ilah, dan hikmah pembentukan syariat.
Sementara itu terdapat beberapa macam ijtihad. Yang pertama adalah ijtihad bayani. Ijtihad bayani adalah ijtihad untuk menemukan hukum dari nas, namun sifatnya zani dan dari ketetapan dan penunjukannya. Dan ijtihad ini hanya melingkupi batas pemahaman terhadap nas dan menguatkan salah satu di antara beberapa pemahaman yang berbeda. Kemudian ada ijtihad qiyasi. Ijtihad qiyasi adalah ijtihad untuk menggali dan menetapkan hukum terhadap suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat dalam nas baik secara qat'i maupun zani'i. Dan yang terakhir adalah ijtihad istislahi. Istislahi adalah ijtihad untuk menggali, menemukan, dan merumuskan syarat dengan cara menerapkan kaidah kuli untuk kejadian yang ketentuan hukumnya tidak terdapat di dalam nas, baik qat'i maupun zani, dan tidak memungkinkan mencari kaitannya dengan nas yang ada dan juga belum diputuskan dalam ijma'. Jadi, ijtihad adalah salah satu bentuk upaya untuk memberikan jawaban atas persoalan yang timbul pada masa sekarang. Ijtihad sendiri digunakan sebagai landasan setelah Al-Quran dan hadis sebagai rujukan hukum karena terbatasnya nas untuk memberikan jawaban pasti yang berkaitan dengan dinamika manusia yang semakin berubah. Orang yang melakukan ijtihad adalah mujtahid yang memiliki banyak pengetahuan dan pemahaman mengenai bahasa Arab, Al-Quran, dan juga hadis agar bisa menafsirkan ayat yang berisikan hukum di dalamnya, sehingga tidak akan salah menafsirkan. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.